Gaspol! Gaspol memang. Jadi adik-adik sekalian, kalian harus cerdas memegang handphone. Jangan kau handphonemu kau bikin konten-konten yang membuat banyak dosamu. Kadang itu perempuan. Apa yang kau mau capai bikin begitu? Apa yang kau mau capai? Hei, ada di sini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada? Ada Pak Ustadz, sebelah kanan. Nah, Fakultas Kesehatan Masyarakat, mulai dia kau punya akun, sekarang lagi kuliah kau, semua hasil-hasil bacaanmu dan risetmu ketika kau kuliah, itu jadikan informasi di akunmu. Bikin kau video, konsisten. Insya Allah ada itu pengikutmu juga yang konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Anda tahu apa itu Fakultas Kesehatan Masyarakat? Tidak, karena memang kau bukan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ketawa mi orang toh? Nah, Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah, kau jelaskan. Lalu apa saja yang dipelajari dan ditekuni? Kita lanjutkan besok dalam akun yang sama. Tapi jangan lupa follow saya. Dasar sekali. Maka besok-besok adik-adik kelasmu, dia akan follow kamu. Kenapa? Karena konten-konten yang kamu buat itu adalah ilmu yang mereka butuhkan. Akhirnya 5 tahun kau punya konten, 5 tahun kau dapat amal jariah. Sampai di akhirat kau nikmati. Masya Allah. Sekarang kau bikin konten, hai guys, kita lagi di mall guys. Apa yang kau mau capai dengan itu? Apalagi kau posting-posting dengan cowokmu. Tidak sedikit laki-laki yang tidak peduli dengan pacar-pacaran. Kenapa? Karena hidupnya pahit. Maka dia tekuni menuntut ilmu. Dia konsentrasi menuntut ilmu. Dia punya cita-cita yang besar untuk ibu bapaknya. Akhirnya apa? Tamat tawa sarjana. Diumumkan wisuda terbaik. Mulai orang, tahu. Mulai aku berbelala yang kau pandang enten tadi. Tahu. Ada perusahaan yang datang pada saat wisuda itu dan dia langsung datangi. Kami kontrak kamu 5 tahun. Belum pina terima ijazahnya, dapat mi kerja. Terserah adik mau didapat gaji berapa. 5 tahun dia kerja, dia menjadi pimpinan di perusahaan itu. Langsung dia sudah punya mobil, sudah punya rumah, ibadahnya baik. Menelpon mamanya. Magano tuh nak, kan aja mamu. Sudah ada mi kerjamu nak, bagus mi tuh gajimu, bagus rumahmu. Beristri mah kok. Nggak ada ini yang nunggu mak, nggak ada cewekku. Saya carikan, cari mi mamanya. Ada, sepupumu di kampung. Disebutnya, dilihat, dilihat. Ternyata ini cowok dia searching. Dilihat jejak digitalnya di medsos. Waktunya baku bonceng, terbang-terbang jilbabnya. Pergi di bioskop, baku pegang-pegang tangan. Nah bilang sama mamanya, ndak cocok kak ini mak. Perempuan tidak beres. Hilang jodohmu yang baik karena masa lalumu yang beling-beling. Dasar sekali. Nah Pak Ustadz, kita kan pengen konten yang jadi bekal kita di akhirat nanti Pak Ustadz. Yang menjadi amal jariah. Kalau misalnya gini, kalau misalnya saya sedekah bantu orang dibikin konten guys. Nih ya guys, bapak-bapak nih. Ya. Lagi terkapar, sebentar lagi sakaratul maut. Jadi kita bantu ya. Ini 5 juta. Gitu hadis boleh Nabi gak? begini. Ada 7 golongan orang yang lindungi di padang mahsyar. Satu di antaranya, mereka yang memberi tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri. Yang terjadi sekarang, tangan kanan memberi, tangan kiri mas selfie. Nah, salah satu syarat diterimanya sedekah adalah tidak mempermalukan si penerima. Ini biasanya yang terjadi politisi. Hanya kodon 30.000 mau dikasih ngantri dari pagi.
berpanas-panas sampai ada yang pingsan, disutu wajahnya. Itu nyata-nyata itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya, kalaupun harus ditampakkan, hapus itu mukanya, kasih blur. Itu etikanya. Ya. Jadi bikin konten yang bisa menjadi kita bekal di akhirat nanti. Gini, yang pertama nggak usah flexing gitu Pak Ustadz. Boleh aja selfie ketika kebaikan. Kalau mampu memelihara keikhlasan. Lalu dijadikan itu pelajaran. Kan nanti nih WR4 lihat, tahu anak mahasiswaku masih semester 3, rajinnya pergi bersedekah. Masa saya WR4? Lebih ada gajiku dari ini, tidak pernah. Ini namanya kontennya dia. Jadi memicu orang, memotivasi orang untuk berbuat baik. Masya Allah. Ya, yang penting konten itu jangan mempermalukan si penerima. Ya. Kemudian konten agar itu menjadi bekal di akhirat, selalu pikirkan apa faedahnya, apa mudaratnya, apa maksiatnya. Kalau maksiatnya ada, jangkau. Jangankan sesuatu yang maksiat, yang baik saja, yang benar saja, yang fakta saja ada. Tapi kalau itu mengancam kemaslahatan umat, tidak boleh kau sebar. Ronaldo dibayar 3,3 triliun. Bukan karena dia hebat, tapi karena Allah kasih nikmat tungkai yang bisa bengkok-bengkok lututnya. Bayangkan kalau koti ini mata tidak bisa bedakan mana istri mana tetangga, maka tertukar-tukarlah istrinya orang di kompleks Sumi. Kenapa lain rasanya ini malam minggu? Wih, ternyata security. Sahabat Dasar, media sosial menjadi salah satu alat yang cukup efektif untuk membagikan segala informasi, baik bentuk tulisan, foto, hingga video. Kenapa? Kamu nanya? Kenapa? Kamu bertanya-tanya? Kamu terjadi candu? Kamu model apa? Model cemek ya? Kenapa? Berkat sebuah postingan medsos, seseorang bisa menjadi terkenal atau yang biasa kita sebut viral. Sebuah postingan media sosial akan menjadi bermanfaat apabila konten yang diposting memberikan inspirasi untuk orang yang menontonnya. Bawa Pak. Ambil aja Pak kembaliannya. Ambil aja kembaliannya. Sama ini. Bagaimana membuat konten yang baik di media sosial? Mari kita simak bersama petua dan motivasi Ustadz Dasat Latif berikut ini. Gaspol! Buatlah konten sesuai dengan kepakaranmu. Kalau itu ada konten-konten pendidikan, sebarkan. Itu akan menjadi amal jariah. 3 amal yang tidak ada putus-putusnya. 1 diantaranya ilmu yang bermanfaat. Tadi anak Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sekarang anak Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ambo Dalle, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Anda tahu apa itu hukum? Kalian selalu berbicara mulutmu hukum, tapi kau tidak tahu apa itu hukum. Menurut ilmu hukum ada 2 pengertian hukum. Menurut etimologi dan menurut terminologi. Menurut etimologinya apa? Kau mau jelaskan ini? Saya bukan anak Fakultas Hukum. Ya kan? Silakan. Ya, Fakultas Dakwah. Apa definisi dari dakwah? Dari sekian kitab yang saya baca, dakwah adalah memberitakan keindahan agama Islam. Itu demi dakwah. Kalau dakwah kok bikin takut-takut orang, dibakar, dibanting, ditusuk pantatnya, digunting lidahnya. Dia bilang, "Nak muda jamu pi dengar ceramah, pamalak-malak jinnya." Kadang itu penceramah kayak dia saja panitia hari kiamat. Pelan-pelan kok bos. Ya.
Dr. Dharma, Prof. Dharma. Hai guys, saya Prof. Dharma, ahli gigi. Hah? Anda tahu enggak? Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita ada yang disebut saraf di gigi. Kamu tahu kenapa kerupuk enak kau makan? Karena saraf bekerja di situ. Kalau saraf tidak bekerja, itu sama kalau makan kerupuk melempem. Sarafnya itu tuh. Itulah saraf. Selain itu, nikmat gigi ini ada lagi spesialnya nikmat gigi. Apa? Karena dia dibatasi tumbuh dan panjangnya. Anda pernah bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mulutmu. Itu bikin. Maka orang bilang, "Itau wadi cocoki." Hai guys. Saya lagi di ruang laboratorium belajar tentang iris mata. Anda tahu fungsinya ini iris mata? Dia ibarat kamera, dia seperti pupil. Zoom out, zoom in. Ini gunanya, dia bisa melihat yang jauh dan yang dekat. Kamera di zoom, diputar untuk zoom in, zoom out. Kamera mata otomatis. Tidak perlu kau putar. Dia otomatis. Dan hebatnya rupanya ini kamera mata namanya lensa. Ini kamera kita pupil. Hebatnya dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Ya. Bayangkan kalau ini mata tidak bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Maka tertukar-tukarlah istrinya orang di kompleks Sumi. Kenapa lain rasanya ini malam minggu? Wih, ternyata security. Hai guys, kita lagi belajar anatomi. Ini anatomi, salah satu ada namanya tungkai. Kaki. Kenapa Ronaldo dibayar 3,3 triliun? Bukan karena dia hebat, tapi karena Allah kasih nikmat tungkai yang bisa bengkok-bengkok lututnya. Percaya dia tidak akan bisa semahal itu, tidak akan terkenal seluruh dunia kalau tungkainya tidak bisa goyang. Boleh begini. Itu bikin kamu konten, dan selama konten itu beredar, selama itu kamu dapat amal. Masya Allah. Sudah itu selingi lagi dengan hibur-hiburan. Darah muda, darahnya pada remaja, yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tiada peduli. Darah muda, maka hati-hati kau anak muda. Jangan kau salah langkah supaya masa depanmu tidak hancur. Dari saya, Das Atlatif. Terus subscribe ya. Mantap. Begitu. Jadi berarti harus ada faedahnya ya Pak Ustadz? Kalau kalian karena mahasiswa kok bikin kok konten, setiap selesai kok kuliah, resumenya itu kok bikin. Bikin kok resume kuliahmu. Tapi kok bisa bikin resume kalau kau perhatikan dosenmu. Tapi kalau kau cala-cala di dosenmu, wabillahi taufiq wal hidayah. Mengajar dosennya baku WhatsApp di grup. Lihat kok itu kos kakinya ndak serasina. Begitu diangkat adik-adik sekalian, dia bilang ini bahasa keteknya. Maka adik-adik sekalian, manfaatkanlah ilmumu untuk mengambil kebaikan dunia sampai akhirat. Dengan cara apa? Konten. Konten kreatif. Bukan konten jorok. Jorok tuh gimana Ustadz? Yang pamer syahwat. Itu jorok. Membuli orang, ya kan? Bikinlah konten yang membuat orang akan mengikutimu. Dan faktanya lakukan deh ini. Kalau dari semester 1 kau konsisten, maka adik-adik kelasmu nanti akan cari itu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang lebih senang menonton daripada membaca. Itu Tommy generasinya ini nih. Ada namanya generasi zilenial.
Orang Korea melakukan penelitian namanya generasi strawberry. Oh, Strawberry Generation, Ya, betul. dia bagus dilihat casingnya, Cantik sekali, tapi kecut. betul. Kecutnya jangan Artinya nunjuk apa? sini. Artinya apa? Casingnya oke. Bayangkan matanya aja biru. Ya. Soft lens. Giginya nak kasih kawat. Wah, luar biasa. Rambutnya saja aku sambung-sambung. Tapi begitu ada masalahnya, lebay. Maksudnya lebay itu? Putus asa. Oh, Bahkan berakhir dengan bunuh diri. astagfirullah. Hati-hati. Adik-adik, saya berpesan khusus. Hati-hati kalian dalam bergaul. Kalau kamu mau bergaul, selalu bayangkan wajah ibu bapakmu ketika kau keluar rumah. Kalau dah bonceng kau cowokmu, dek, sudahlah. Lebih baik kau bilang, cari maki perempuan yang kita mau bonceng-bonceng. Mohon maaf saya tidak bisa. Dipacari mahkota 3 tahun, hanya modal coklat, bunga-bunga plastik, dibawa kau di playoper, lihat-lihat mobil banyak nyamuk. Motor aja 1 tahun dicicil lunas mi. Kamu dipacari 3 tahun tidak lunas-lunas. Sudahlah, jangan kau dek, jangan kau pacar-pacaran. Nanti kamu rusak. Nanti besok-besok ada yang mau nikahi kau baik-baik. Itu jejakmu itu yang begitu. Tidak mau kau pacar-pacaran. Meskipun tamamu bilang pacaran syar'i, tidak ada itu. Pacaran syar'i tahu wastas, pergi pengajian, jangan mau kau. Akalan busuk gitu. Dasar Jangan sekali. ketawa dong udah. Kau ngasih pintu. Itu merasa tuh. Tulus. Ya? Aduh. Maka dedek sekalian, pelihara akhlak, Ya. tekuni ilmumu, muliakan orang tuamu, jangan berhenti untuk berdoa. Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali. Nah, jadi bagaimana sobat cara membangkitkan, meningkatkan semangat dari pemuda ini? Anak-anak sekarang dia tidak peduli isu politik, padahal dia tidak tahu dari bangun sampai kau tidur bangun lagi itu semua hidupmu diatur politik. Gaspol! Gaspol memang. Pak Ustadz, nanya lagi nih berkaitan dengan konten bekal akhirat Pak Ustadz. Satu lagi, kalau tadi kan kita menebarkan kebaikan, menebarkan hal-hal positif lewat sosial media. Tapi kalau konten prank yang ngerjain, itu gimana Pak Ustadz tanggapannya? Ya dosa jariah. Bisa terus selama Iya, konten itu tersebar? Selama konten itu beredar, maka pengedarnya mendapat dosa. Sekarang tuh konten macam-macam soalnya Pak Ustadz. Ada yang disuruh pakai gayung mandi-mandi lah, terus ada yang suruh lari-lari, ada yang dikerjain. Tapi viewersnya banyak Pak Ustadz. Ya itulah orang-orang netizen kita yang orang biasa bilang warga plus 62. Netizen. Ya kan? Betul. Mereka terlalu cepat heboh, yang tidak benar saja diikuti. Itu beda orang Amerika Eropa. Yang viral-viral itu yang memang mendidik dan ada faedah. Kalau kita ini yang viral itu yang aneh-aneh. Sama itu yang apa itu yang ditanya, siapa paling tua di keluargamu? Bapak saya. Pulang. Saya sedih. Apa yang kau capai dengan memamerkan anak seperti dia? Kenapa bukan cari anak Indonesia yang setengah mati mengurus ibunya sambil dia bekerja dan sambil dia kuliah. Supaya dia teladan menjadi contoh buat anak lain untuk dia bersemangat. Nah diseru seperti itu. Anu kuat WhatsApp tidak dijawab. Dia cuma centanduan tidak dibalas. Jabe kamu kau jadi cowok. Anak SMP lagi. Pelan-pelan apa faedah yang kamu dapat? Maka buatlah pesan utamanya dedek sekalian. Buatlah konten sesuai disiplin ilmumu. Konkretnya selesai kau kuliah, keluar dari kelas, bikin makro semuanya. Video. Ya? Itu Mas Bayu. Dahsyat sekali, kita berikan tepuk tangan dong. Mudah-mudahan
Hari ini di Universitas Muslim Indonesia nggak ada mahasiswa-mahasiswi, nggak ada content creator yang hanya menyebarkan konten, hanya mengejar viral, tapi nggak ada value, nggak ada nilai, sehingga tidak bisa menjadi konten yang bisa dijadikan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Sekarang saatnya rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang mau bertanya, silahkan boleh angkat tangannya, terutama dari mahasiswa dulu deh. Yang ini, yang sebelah kanan saya boleh maju ke depan. Silakan. Iya. Masuk TV, Bro. Sini. Tuh, bareng sama Ustadz Dasat. Keluarga di rumah nanti jangan lupa dikasih tahu. Salim boleh. Oke. Kok gue gak salam? Salam juga dong, enggak usah. Jadi Dengan sudah nanti ini toh WhatsApp mau semua sekampungmu. Beli, tunggu Kak Metro TV. Ada di televisi. Nah lihat mau ke cewek di kampungmu, nah tunggu mau ke lamar nih. dengan siapa namanya? Oke. Dari fakultas apa? Mana buku? Nama Muhammad Al-Ghazali, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik. Wah, ini teman-teman satu jurusan semua ya. Kaifa haluk ya ukhti? Ya ukti. Ya ukti aja Pak Ustaz. Bahasa Arab dia. Bahasa Arab. Oke, pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Yang menjadi begini, berbicara tentang pemuda Pemuda. pada hari ini. Ya. Oke. Salah satu kutipan dari bahasa Arab sendiri, Ya. Syubbanul yaum rijalul ghad. Bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin Masa depan. masa depan, masa yang Ya. akan datang. Cikal bakal dari pemimpin, mereka yang memiliki mental yang kuat, mental yang tangguh, yang mana untuk melawan kebatilan, kezaliman yang ada. Akan tetapi realita yang justru terjadi pada hari ini justru berbanding terbalik saat itu. Yang mana bisa dikatakan pemuda ini mentalnya mental kerupuk lah Ustaz. Kerupuk? Iya. Maksudnya? Iya, kena air langsung lempem. Gitu. Itulah yang dikatakan tadi peneliti di Korea, generasi stroberi. Gampang dia. Gampang lecet Pak Ustaz. Ya. Gampang terluka. Oke. Oke, nah terus? Kemudian di lain dari mental kerupuk tadi, pemuda sekarang juga nih apatis dengan keadaan di lingkungan sekitar. Oke. Punya mental yang mental kerupuk, kedua apatis dengan lingkungan dia, sekitar. gitu. Entah itu dari isu-isu keagamaan ataupun isu-isu kenegaraan. Isu politik. Politik. Terutama isu politik. Anak-anak sekarang dia tidak peduli isu politik. Padahal dia tidak tahu dari bangun sampai kau tidur bangun lagi itu semua hidupmu diatur politik. Nah lanjut. Pertanyaannya mungkin Ustaz, karena ini yang terpampang ini gaspol Ustaz. Jadi bagaimana Sobat cara membangkitkan, meningkatkan semangat dari pemuda ini? Atau bisa dikatakan mungkin mau digas gaspol dulu Ustaz. Bagaimana Pertama caranya, Ustaz? bermulalah dengan diri. Jangan mau kau gelisah dengan temanmu, kau aja dulu. Bermula dengan dirimu. Kamu catat itu di kamarmu, saya akan kembali kampung menjadi bupati. Amin. Ya kan? Saya mahasiswa saya Pak Rektor kalau Yudisum saya bilang kau pulang kampungmu jadi anggota DPR. Jangan kau selalu mencita-cita jadi ASN. Apa itu ASN? Berapa gajinya? Mana ada ASN tidak ada kreditnya di bank. Lihat nih ada semua itu sertifikat di bank. Jangan mau kau cita-cita ASN. Jangan nih. Kau pulang jadi anggota DPR. Itu kalau di kampung saya di Pindrang dapat suara 3.000 itu sudah bisa jadi anggota DPR. Kalau kau jadi anggota DPR, kau sudah punya hak suara. Masa 5 tahun kau tidak bisa dapat suara 5.000? 5 tahun, 3.000 mau. Insya Allah dapat. Bagaimana caranya? Kau menjadi orang baik setelah kau sarjana, pulang kau di situ. Amalkan ilmumu. Kau jadi hatib. Ada orang meninggal, kau yang masuk. Bantu dia. Ada pengantin, kau tomo di situ. Goyang. Penting nak kenal Quran, penting kau tidak mesum. Tidak maksiat. Ya? Ada kegiatan masyarakat, kau ada di situ. Tidak mesti duit.
Ya, 300, 3.000, masa 5 tahun kau tidak bisa? Sudah itu di periode kedua, karena kau sudah punya kesempatan, kau bisa reses, kau punya dana. Periode kedua, suara terbanyak, kau jadi anggota DPR. Ketua DPR. Sudah jadi ketua DPR, partai mencarimu. Langsung jadi ketua partai. Begitu pendaftaran bupati, kau daftar jadi bupati. Amin. Yang koloyo, baru pulang. Hai, dan dia ya. Jadi harus bermula dari diri. Harus punya ambisi dan itu dimulai dari diri sendiri, Pak Ustadz. Kalau kau tekuni bahasa Arab, Ya. tekuni itu ilmumu, bikinlah kau konten-konten yang berkaitan dengan bahasa Arab. Pulang kampung, ajari anak-anak yang ada. Di mana kampungnya, Dek? Maumere, Nusa Tenggara Timur. Oh, yang Nusa Tenggara Timur. Timur. Ya, kan, insya Allah. Oh, balik kampungmu menjadi teladan di sana. Kalau kalian cerdas memanfaatkan media sosial, insya Allah kamu akan dapat dunia fulus. Tapi kalau kamu bikin konten yang tidak ada faedah, bikin konten yang menyakiti orang, dilapor pelanggaran undang-undang IT. Itu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Gaspol! Rekan-rekan, sahabat dahsyat dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini untuk membahas tema di Universitas Muslim Indonesia, untuk diskusi, ngobrol-ngobrol yang ada sudah di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, ada Profesor Dr. Basri Moding, MSI. Iya, Prof mau nanya, kampus bisa dibilang sebagai rumah kedua, Prof. Kan kalau di rumah kita dididik oleh orang tua kita menjadi anak-anak yang berbakti, yang mendoakan beliau, yang insya Allah mendapatkan berkah dari orang tua. Itu di rumah, Prof. Kalau di kampus, bagaimana praktiknya dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa, Prof? Mohon pencerahan buat kita, Prof. Biasanya seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ustaz Latif dan hadirin hadirat. Kalau kami sebagai rektor memang sudah terpola ada program ya. Jadi UMI ini seluruh mahasiswa baru masuk itu langsung pesantren kilat dulu. Itu selama 3 hari. Ya. Selama pandemi juga kita lakukan ya. Selama pandemi kita lakukan secara daring. Ya. Terus setelah selesai masuk kuliah, waktu pandemi juga masuk lagi pesantren bergiliran. Pesantren namanya Pencerahan Kalbu selama 1 bulan. Jadi bukan saja pesantren kita, Pak Ustaz. Jadi ada pencerahan kalbu selama 1 bulan, itu bergiliran setiap fakultas. Ya. Seperti kemarin yang masuk itu adalah fakultas apa kemarin? Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Fakultas Farmasi. Kemarin ada sekitar lebih 700. Ya. Wow, oke. Itu bergiliran selama 1 bulan. Ya. Bergiliran, kemudian setelah itu nanti mau KKN lagi, pesantren lagi. Pesantren selama 3 hari. Inilah salah satu program pembinaan karakter yang dilakukan oleh Universitas Muslim Indonesia. Sehingga kalau tahun 80-an, 90-an seperti yang disebutkan tadi Pak Ustaz, bahwa itu jago demo, sekarang justru beda. Sekarang jago jago sikir, jago memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Jadi luar biasa. Jadi memang mahasiswa-mahasiswi yang dari UMI ini disiapkan untuk memiliki akhlak dan juga adab yang baik begitu, termasuk kepada orang tua ya Pak Rektor ya. Nah, kalau kita flashback lagi nih, mungkin semua di sini juga kita pengen tahu flashback Pak Rektor waktu zaman muda dulu, zaman mungkin masih sebagai mahasiswa atau anak sekolah. Bagaimana pola didik yang Pak Rektor dapatkan baik di rumah maupun di kampus sehingga menjadi
ya Prof seperti yang sekarang kita tahu supaya bisa menjadi inspirasi buat kita semua? Ya Mas Bayu, kalau saya ini perjalanan hidup saya itu luar biasa ya. Saya kebetulan lahir di keluarga yang tidak mampu. Tidak mampu bukan saya tidak mampu dari aspek materi, tapi memang kedua orang tua saya itu buta huruf. Jadi tidak bisa membaca, tidak apa-apa kecuali membaca Al-Quran saja. Kemudian dia tidak bisa membaca, tapi dia menjadi kepala kampung dulu, namanya kepala lingkungan kurang lebih 30 tahun. Tidak ada yang bisa ganti. Masyarakat tidak ada yang mau. Karena dia sangat tegas, ya, sangat hitam putih maksudnya situ ya, hitam putih. Saya dulu waktu kuliah, memang waktu kecil tidak diperhatikan. Maksudnya ada pertanyaan begini. Sekolah itu tidak pernah juga orang tua bilang kau harus pergi sekolah, tidak. Hanya karena kita lihat orang sekolah pagi dia pergi, kita lihat-lihat saja. Suatu saat saya tanya, kemana sekolah? Ya. Makanya saya dulu waktu SD nanti kelas 4 SD baru bisa membaca. Ini fakta ini Mas Bayu. Kenapa? Kelas 1, 2, 3, 4 naik kelas terus karena kepala sekolah takut sama bapak saya. Iya, itu jadi takut, ya, karena sangat disegani itu. Memang tidak punya sekolah, tidak bisa ya. Setelah itu masuk SMP. Jadi SD itu saya sudah bisa mandiri, saya sudah cari uang sendiri. Masih SD kelas 5 saya sudah biasa ke mana, ya, ke ibu kayu, saya masak, saya bawa ke empan, tukar ikan. Pulangnya saya jual lagi, saya beli baju. Saya masuk kelas 6 SD, saya keliling ke Bulukumba, ke Bantaeng, ya, potong padi 9 ikat keluar 1. Setelah itu saya jual, saya beli baju. Gitu. Jadi dari kecil memang saya mandiri. Ya. Masya Allah. Setelah itu SMP, saya tidak mau lagi sekolah di kampung. Kebetulan saya di Jeneponto. Saya harus ke Makassar. Dan ingat, yang paling penting adalah kamu harus jujur. Ya. Kamu harus jujur, dan itu yang sepegang Mas Bayu. Karena kalau orang jujur, insya Allah banyak yang serang sama kita. Ya. Dahsyat sekali. Kita berikan tepuk tangan dong. Terima kasih Prof sudah memberikan inspirasi dan berkenan untuk berbagi cerita yang mungkin kesannya pribadi, memang benar cerita pribadi, tapi banyak banget ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Mohon Ustaz Dasat Latif boleh berkenan untuk memberikan tanggapan dari cerita beliau. Seperti gimana Pak Ustaz? Terbukti bahwa orang yang tidak tahu membaca itu belum tentu bodoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu membaca dan menulis. Nenek saya juga tidak tahu membaca dan menulis, tapi berdagang hebat. Ya. Orang tua Pak Rektor tidak tahu membaca dan menulis, tapi bisa menjadi kepala kampung 30 tahun. Alhamdulillah. Ya, cuma jangan kau pegang itu sekarang. Itu dulu. Kalau sekarang, jangan kau membaca, kau jadi korban. Ya, belajar, ya. Dan berikutnya bahwa kalau orang tua kondisi dan situasinya memang tidak memungkinkan untuk menjadi motivator kita, jangan kau lebay. Jangan kau bilang saya anak broken home. Tidak boleh. Justru jadikan itu motivasi. Ya kan? Jangan kau berkata, bapakku tidak peduli saya, ibuku tidak peduli saya. Tidak, jadikan itu motivasi. Semua itu bisa kalau kita dekat dengan Allah. Nah, Pak Ustadz, sebagai anak muda, tadi kan sudah bahas tuh bagaimana bisa menyebarkan konten-konten yang bisa menjadi bekal di akhirat nanti. Mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Percaya bahwa apa yang kita bikin sekarang, itu pasti ada pertanggungjawabannya. Banyak melupakan, hanya mengingat. Banyak di antara kita hanya mengetahui dan mengingat amal jariah. Dia lupa ada dosa jariah.
salah satu dosa jariah itu adalah membuat konten-konten maksiat yang di dalamnya mendurhakai Allah, menghina orang. Maka adik-adik sekalian, cerdaslah dalam memanfaatkan media sosial. Kalau kalian cerdas memanfaatkan media sosial, insya Allah kamu akan dapat dunia fulus. Tapi kalau kamu bikin konten yang tidak ada faedah, apalagi ada maksiat di dalamnya, maka bukan cuma di dunia kamu dapat bahayanya. Misal bikin konten yang menyakiti orang, dilapor pelanggaran undang-undang IT. Itu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Maka adik-adik sekalian sebagai mahasiswa harus cerdas memilih dan memilah mana konten yang layak untuk dibuat dan disebarkan, mana konten yang tidak layak untuk dibuat dan disebarkan. Itulah bedanya mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petua-petuahnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan jangan cuma kita dengarkan, tapi harus diamalkan. Itu yang paling penting ya Pak Ustadz ya. Oke. Dan mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah dalam berbuat baik. Akhirul kalam kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru Metro TV dari Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif, Goes to Campus. Kami mohon pamit. Terima kasih sekali lagi Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu dosen, dan juga tentunya mahasiswa-mahasiswi Universitas Muslim Indonesia. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,